Luar biasa. Baik kakak-kakak sekalian, yang seru dalam bukan yang paling pintar, bukan yang paling bisa, tetapi saat ini saya diberi amanah dari Bapak Kapolri untuk memimpin sidang sementara, karena nanti akan ada yang namanya pembentukan formatur dan lain sebagainya. Begitu ya kakak-kakak ya? Baik kakak-kakak sekalian, sebelum kita mulai, sebelum saya jabarkan kegiatan yang akan kita mulai pada siang hingga pagi hingga siang hari nanti, mohon maaf, kami mintakan untuk sekedar Bapak, sebelum kita mulai, sebelum kita gojos, kita foto dulu J. Untuk kakak-kakak yang ada di belakang bisa berdiri. Monggo kakak berdiri dulu. Untuk Kak Harun mungkin bisa mengambil dari depan. Untuk kakak Kama Bunda mungkin bisa berjajar berdiri di sini, kita hadapnya ke sana dulu kakak. Monggo kakak, ini untuk kebutuhan kita bersama, karena memang untuk musyawarah ini kita harus melaporkan ketika profil cabang. Monggo kakak berdiri dulu ya. Baik kakak-kakak, ini akan saya terangkan. Kita nanti akan melewati beberapa sidang pleno kakak-kakak. Untuk musyawarah nanti ini akan dilewati dengan 3 tahap. Yang pertama adalah perencanaan. Mohon maaf kakak-kakak mabiran ya, saya membelakangi. Untuk yang pertama adalah perencanaan hari ini kakak-kakak. Nanti di perencanaan ini kita akan menentukan kakuaran dan sekretaris kuaran terpilih. Kemudian yang kedua, nanti kita akan menyusun program kerja, baik itu di tingkat siaga, penggalang maupun pandega. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan menyusun bersama tentang rancangan anggaran kuartal ranting beringin. Bakunya adalah nanti bagaimana caranya kuartal ranting beringin ini mempunyai anggaran dari seluruh anggota, baik itu dari tingkatan siaga sampai dengan pandega, seperti itu. Monggo boleh sambil disambi untuk makanan yang telah tersedia di meja. Kakak-kakak, untuk sidang pleno pertama, ini nanti yang pertama adalah pengesahan jadwal kegiatan, yang kedua adalah tata tertib. Kak Anam di sebelah mana nih? Saya minta tolong untuk dibukakan jadwal yang terbaru tadi malam ya Kak Anam, karena ada beberapa yang direvisi. Baik, kakak-kakak sampun kenal dengan yang ada di sebelahnya? Pasti sudah menanggone, ini kan per SMA ya. Sudah kenal belum sama yang ada di belakang KRK? Belum ya? Ini wajib kenal hari ini, karena ini kan salah satu ajang juga untuk musyawarah ya Kak, untuk berkomunikasi juga. Mohon maaf kakak-kakak, ini nanti saya minta untuk tinggalan nomor HP-nya nggih. Kesannya nanti bisa digabungkan di grup WA Kuaran. Sambil menunggu kakak-kakak. Baik. Oke, untuk sidang pleno pertama, pengesahan jadwal dan tata tertib. Kakak-kakak, kita sepakati dulu. Ini mau dilaksanakan sesuai dengan alurnya atau bisa kita ringkas dan pangkas? Kalau ringkas pangkas, insya Allah jam 12 selesai. Kalau sesuai alurnya, saya pastikan jam 2 selesainya. Boten-boten ini kan sesuai alur katanya, ya Pak? Ya. Baik, kita buka dulu untuk jadwal kegiatan kakak-kakak. Jadwal kegiatan pada pagi hari ini untuk yang pertama, sidang pleno pertama itu adalah pengesahan jadwal dan tata tertib. Seharusnya kakak-kakak di poin pertama di sana ada pandangan umum tentang kuaran beringin. Nah, tetapi saya hilangkan karena nopo mengoreksi itu mudah, tetapi melaksanakan itu tidak mudah. Nah, dengan segala kontroversi yang ada di belakang kemarin, mari sejenak kita bukan lupakan ya, kita jadikan pelajaran
kekurangan, dan lain sebagainya. Kita lewati ataukah kita laksanakan? Kalau kita laksanakan, akan saya buka satu termen 3 orang pemapar untuk pandangan umum tentang kuartir ranting kita. Dilewati kakak? Setuju nggak? Setuju. Lanjut mas. Oke. Jadwal. Oke. Baik. Oke mas. Mohon maaf kita nggih. Niki nggih wau mawon bapak kakak oleh bapak ibu mawon kula terbiasa undang mas. Baik. Kakak-kakak, untuk sidang pleno pertama nanti adalah pengesahan jadwal dan tata tertib. Kemudian sidang pleno 2 itu pembentukan presidium. Kemudian yang selanjutnya adalah laporan pertanggungjawaban Kakuarah lama. Kemudian sidang pleno 3 tanggapan atas laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya ada pembentukan komisi dan formatur. Selanjutnya lagi kan sidang komisi. Ini nanti dibagi ke dalam 4 kategori. Satu adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh hadirin. Kemudian yang kedua, komisi A membahas tentang organisasi dan pendidikan. Sidang B nanti membahas tentang anggaran. Sidang C membahas tentang program kerja. Kemudian kakak-kakak, untuk sidang pleno 3 ini nanti tanggapan hasil sidang komisi yang jenengan rancang tadi, ada anggaran, ada program kerja, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian istirahat dan pemilihan Kakuaran Beringin terpilih, pemilihan Kakuaran Beringin, kemudian sekapur siring Kakuaran Beringin dan penutup. Harusnya kakak-kakak setelah itu nanti akan ada beberapa kegiatan setelah istirahat, tapi saya ringkas menjadi 2 kegiatan saja. Semoga nanti bisa lebih dipersempit lagi. Baik, untuk jadwal ini apakah disepakati kakak-kakak? Disepakati? Sajane kula niku nggih diparingi niki lho kakak-kakak. Kakak ini masih jangan betul niki nggih Pak. Niki napa Pak? Palu sidang. Mau disepakati nggih? Sampun nggih? Nggih. Oke. Tahapan yang pertama selesai. Kita ke kedua yaitu tata tertib. Nggih. Tata tertib musyawarah ranting ini perlu diperhatikan dan disepakati sehingga nanti seandainya muncul di belakang ada yang komplain, ada yang mengajukan usul, kita kembali ke peraturan awal yang tadi telah kita sepakati. Begitu nggih kakak-kakak nggih? Baik. Ringkas saja bab 1 pasal 1 musyawarah ranting gerakan pramuka kuartir ranting Beringin tahun 2024 selanjutnya disingkat musnah. Lanjut ya kak ya? Tidak ada masalah. Pasal 2 kedudukan Musnah Beringin sebagai forum pertemuan tertinggi bagi gerakan pramuka dan selanjutnya. Ada masalah? Tidak ada ya? Lanjut. Koreanya jam 12 selesai. Makanya kalau prosesnya nggak kenal kok. Ya, yang tidak perlu dibahas kita lewati nggak ya? Nggih. Manut mawon kene manut penak. Lanjut. Pasal 3 wewenang musran. 1. Memilih ketua dan pengurus kuartir ranting masa bakti 2024-2026. Ada masalah kakak? Tidak ada. Lanjut. 2. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan gerakan pramuka kuartir ranting Beringin 2024-2026. Sebentar kak, saya hitung ya tuh. Pulau nek manut pandulane kabupaten. Niku munine nek jatuhnya di 2024. Itu berhentinya di 2026. Tapi nek itu naik pulau nek 24 itu kan 25, 26, 27 ya Pak nggih. Lha sampai kon iki? 27. Nah, nanti bisa diedit Pak ya. Nanti saya tak konfirmasi dulu yang benar bagaimana. 27 kakak, oke. Sambil diedit atau tidak juga tidak apa-apa nanti saja Pak. Baik, lanjut. Sebentar, waktu Kak. Oke, pasal 4. Musrah Beringin dilaksanakan pada tanggal 5 September 2024 bertempat di KPRI Kecamatan Beringin. Tidak ada masalah ya? Dasar pelaksanaan, lanjut. 1. Undang-undang nomor sekian, anggaran nomor sekian, surat keputusan nomor sekian, program kerja kuartir ranting bla bla bla. Selesai kakak? Selesai. Lanjut ke atas acara dan peserta. Peserta musran terdiri dari 1 kamabira, kepala sekolah, kemudian para pembina pramuka andalan ranting. Disepakati?
Sepakati. Lanjut. Penasehat musran adalah kuartir cabang yang telah mendapat mandat dari ketua kuartir cabang Semarang. Mohon maaf kakak-kakak, harusnya untuk acara kali ini itu adalah dihadiri beliau dari kuartir cabang. Tetapi kami singkat karena nopo niki nek akaton kan nopo proses ngatan iki kira-kira pripun Bapak Ibu. Kita enggak enak ya Bapak Ibu. Maka kita bagi menjadi 3 termin, nanti untuk kuartir cabang dihadirkan pada waktu pelantikan. Ngaten nggih? Oke, kita lanjut. Sampai di Mas peninjau. Peninjau musran beringin adalah undangan lain di luar peserta dan penasehat yang telah terdaftar di panitia pelaksana. Lanjut lawan acara pokok. Acara pokok yang pertama laporan pertanggungjawaban, pembahasan dan penetapan rencana kerja, pemilihan ketua kuartir ranting gerakan pramuka beringin, pemilihan tim formatur ataupun acara lain yang ditentukan oleh sidang pleno. Disepakati kakak? Monggo lanjut. Kuorum musren beringin dianggap sah apabila mencapai kuorum, yakni dihadiri oleh 50% plus 1 dari jumlah peserta. Saya lihat daftar hadirnya tadi, yang hadir yang sewu lebih dari 50. Berarti ini sudah memenuhi undangan kuorum. Ngaten nggih? Kita lanjutkan saja ke persidangan, kakak. Persidangan, jenis persidangan dalam musran itu kok muncul bergas. Kata sudah saya itu buku beringin itu mau tak ting beringin nggak kesehatan nggak saya nggak diubahkan beringin Pak. Sidang pendahuluan, sidang pleno dan sidang komisi. Oke. ABC. Ada masalah kakak-kakak? Tidak, lanjut ya. Niki tidak niku mudeng apa mboten sebenarnya. Mudeng to nggih? Takut saya nggih mboten karepe lagi. Mudeng nggih? Lanjut. Ketentuan sidang yang pertama harusnya tadi kakak, pandangan umum meliputi pembahasan masalah yang dihadapi oleh kuara. Yang kedua, pandangan umum. Harusnya pandangan umum kak itu diubahkan pemandangan umum. Pandangan umum dalam sidang pleno dilakukan sebanyak 3 babak. Waktu bagi masing-masing pembicara ditentukan oleh pimpinan sidang. Kita lewati malam ya kak, karena ini kita tidak melaksanakan. Lanjut. Pasal 13, pimpinan sidang. Nah ini, sidang pendahuluan musran ini dipimpin oleh ketua panitia pelaksana, saya sendiri. Kemudian sidang pleno musran diubah ke kak. Kayaknya mau otomatis deh itu. Yes, beringin dipimpin oleh pimpinan sidang musran dingin yang disebut oleh presidium. Jadi nanti kakak-kakak, nah mari kita sepakati mawon di poin ini. Yang namanya presidium itu adalah pimpinan sidang A, B, C berikut dengan mapiran. Nyon sewu kalau mapiran secara otomatis adalah jabatan yang beliau Bapak Camat. Kemudian saya tawarkan kakak-kakak untuk presidium ini nanti apakah akan jenengan tentukan ataukah bisa kami tentukan dari pihak panitia? Kenapa kakak-kakak? Karena kalau itu ditentukan dari panitia kan saya sampun dalem paringi sangune, sehingga di sana mungkin boten bingung opo sing dibahas ngaten. Kalau ini mau dilempar ke audien ini juga tidak apa-apa, ditentukan lagi pimpinan sidangnya sinten ABC juga tidak masalah. Berikut kakak-kakak saya tawarkan. Lanjut. Panitia J, maka sudah kami tentukan untuk pimpinan sidang A nanti Pak Prasojo, sidang B nanti Bu Ida. Bu Ida mana ini Bu Ida? Oke sih. Kemudian yang ketiga adalah Kak Didi Trimayudi. Kak Didi? Ya. Untuk pimpinan sidang yang mabi nanti langsung oleh beliau Bapak Camat. Nggih. Langsung pimpinan sidang sama nggih? Sidang komisi dipimpin oleh semua nggih, sampun. Sekarang peserta sidang. Peserta sidang pendahuluan dan sidang pleno diikuti oleh seluruhnya. Kemudian sidang komisi musran diikuti oleh peserta mendapat mandat dan lain sebagainya. Lanjut kakak? Bisa dilanjut? Lanjut nggih? Oke, kita ke hak suara. Hak suara adalah hak yang dimiliki untuk diperhitungkan dalam pengambilan
suara. Kemudian yang kedua, setiap peserta memiliki satu hak suara. Begitu kakak? Lanjut ya? Lanjut, hak bicara sekarang. Hak bicara adalah hak dimiliki oleh penyampai saran atau usul atau pendapat. Kemudian setiap peserta mempunyai hak bicara dan sebagainya. Disepakati kakak-kakak? Bisa terlihat dari belakang buatan ya? Bisa? Bisa ya. Lanjut. Kewajiban seluruh peserta penasihat penunjuk berkewajiban mematuhi tata tertib musrah. Lanjutkan. Yang terpenting sebenarnya ada di bawah, tapi kita harus mengikuti alurnya dulu ini. Pengambilan keputusan, setiap pengambilan keputusan dalam musrah diusahakan dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka sidang ditunda selama 1 kali 10 menit untuk dilakukan pembicaraan atau lobby. Kemudian apabila tidak tercapai mufakat, dilakukan pemungutan suara, yaitu 50 plus 1 jumlah peserta yang hadir. Disepakati? Sepakat. Lanjut, pemilihan ketua kuartet ranting. Nah, ini yang jadi pokok. Monggo kakak-kakak, ibaratnya kita memilih bupati langsung pemilihan apa bukan kakak? Pasti ada calonnya, betul nggak? Nah, sama halnya juga di dalam pramuka kakak-kakak, sehingga musyawarah nanti itu tidak lantas langsung, yuk langsung milih sistem bukan, tetapi ada tim formaturnya atau tugasnya salah satunya adalah menentukan calon yang akan diajukan menjadi kakuaran terpilih. Nanti kakak-kakak kemudian kita sepakati bersama tim formatur ini mau ditentukan sesuai dengan yang ada di sini, apakah sesuai dengan yang ada di ketentuan awal. 1, non-sewu Mabiran. Yang kedua, perwakilan dari SD, MI, MTS, kemudian SMA sekuartir ranting beringin. Kemudian yang berikutnya adalah kakuaran lama. Disepakati kakak-kakak untuk tim formatur? Sepakat. Kalau sepakat, monggo saya serahkan, ajukan 1 nama masing-masing. 1, perwakilan dari MI Sinten sing ajeng makili. Yang kedua, perwakilan dari SMP dan MTS Sinten sing ajeng mewakili. Yang berikutnya, perwakilan dari SMA dan SMK Sinten sing ajeng mewakili. Yang nantinya menjadi satu tim formatur bersama beliau Bapak Kamabiran, Bapak Camat, kemudian Bapak Kapolsek, Kakak Kapolsek, kemudian kakak dari Kak dan Ramil atau yang mewakili, kemudian kakak Kakorwil. Nah, menentukan untuk 1 kepengurusan Mabiran yang ada di kuartet ranting beringin. Kemudian yang kedua adalah menunjuk 2 orang calon yang nantinya akan dipilih bersama menjadi 1 keakwaran yang nantinya mendapatkan pemilihan kedua secara otomatis menjadi sekretaris kuaran. Nah, kakak-kakak kami tunggu ya, monggo saling berbisik sinten sing ajeng mewakili. Nah, tunggu. Kemudian bakal calon ketua dan calon ketua kuaran harus berpedoman pada syarat-syarat dan kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 21. Untuk memilih ketua kuaran di masa bakti 2426 dilakukan dengan ketentuan 1. Apabila hanya terdapat 1 nama calon, ini mohon dicermati kakak-kakak Mabiran. Apabila hanya ada 1 nama calon yang diusulkan, maka bisa langsung dilantik menjadi kakuaran. Tetapi kalau muncul 2 nama, ini nanti akan diadakan pemilihan. Untuk yang terbanyak nanti akan menjabat menjadi kakuaran, yang terbanyak kedua menjadi sekretaris. Kenapa kakak-kakak? Di sana nanti akan muncul perdebatan A, B, C, dan D. Dan saya yakin 2 orang yang diajukan niki sampun benar-benar sudah dipertimbangkan, sehingga siapapun nanti yang diajukan akan kita jadikan 1 ketua
ketiga, berperilaku sesuai dengan satya dan dharma pramuka. Yang keempat, aktif dalam berbagai kegiatan kepramukaan di Kuartir Ranting Beringin. Yang kelima, menjadi anggota Gerakan Pramuka Kabupaten Semarang. Biasanya pun gadah nopo Kak? NTS itu mengeluarkan sinten kakak-kakak? Wah, ampun gak ada duit-duit yang kudunan ya. Itu nanti diajukan ke tingkat kuartir cabang. Kemudian bersedia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Gerakan Pramuka Kuartir Ranting Beringin. Lanjut. Tim formatur dan pengurus sudah kita bahas tadi nggak? Tim formatur sudah jadi nggak? Kita lewati kakak-kakak? Baik. Lewati malam? Oke. Penasehat tim formatur saya rasa tidak penting karena itu dari Kuarcap teman-teman ya. Lanjut tim perumus beranggotakan unsur presidium sidang, unsur panitia, kemudian tim perumus. Tugas tim perumus adalah merumuskan keputusan sidang. Akan kita bahas kakak ini untuk tim perumus. Betul ya? Lanjut lawan. Komisi tadi sudah ya, komisi A, kemudian komisi B, komisi C, unsur panitia, kemudian perutusan dari gugus depan. Saya rasa tidak jadi masalah. Lanjut tugas pokok komisi A membahas tentang tadi sudah sudah saya jabarkan satu organisasi dan politik, yang kedua tentang anggaran, yang ketiga tentang program kerja yang ada di Kuartir Ranting Beringin. Khusus untuk grup atau sidang di Mabiran adalah perumus tadi tentang formatur tadi. Lanjut kakak. Lanjut nomor. Lain-lain masa berlaku. Tata tertib ini berlaku sejak disahkan oleh Musra Beringin sampai dengan berakhirnya Musra Beringin. Tambahan, lanjut kak. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian atas persetujuan sidang. Selesai kakak. Oke, apakah ada tambahan kakak-kakak? Cukup? Tidak ada? Baik. Untuk ini, untuk tata tertib kita resmikan ya. Alhamdulillah sah. Baik, selesai, kita ke jadwal lagi kak. Kita ke jadwal lagi. Yes. Jadi untuk pleno pertama selesai. Kemudian kita ke sidang pleno 2, pengesahan presidium. Presidium tadi ketua-ketua umum kakak yang dipilih untuk memimpin di masing-masing rapat. Kita sahkan ya kakak-kakak ya. Satu komisi A nanti dipimpin oleh beliau Kak Prasojo, yang komisi B Kak Ida, komisi C Kak Didi Triwahyudi, dan untuk sidang formatur langsung dipimpin beliau Bapak Camat. Nyata ya Kak ya. Selesai, lanjut. Yang berikutnya adalah laporan pertanggungjawaban pengurus Kuartir Beringin periode 2020-2023. Yang terhormat kepada Kak Agus, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang terhormat Kakak Kamabiran Kecamatan Beringin, yang kami hormati kakak-kakak anggota Mabiran Kecamatan Beringin, yang kami hormati kakak-kakak pengurus Kuarang Beringin, yang kami hormati kakak-kakak andalan Ranting Beringin, yang kami hormati kakak Kamadibus dari SD, MI, SMP, MTS, SMA, dan SMK, yang kami hormati kakak-kakak pembina gugus depan, yang kami hormati grup band Insan Sumilir, dan yang kami hormati panitia pelaksana musyawarah ranting pada pagi hingga siang hari ini. Marilah yang pertama dan utama kita senantiasa mengadakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga
saya syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga dapat bersama-sama bersilaturahim di ruangan ini untuk melaksanakan musyawarah ranting Keluaran 09 ini. Di sini kakak-kakak saya akan melaporkan laporan pertanggungjawaban pengurus kuartir ranting periode 2021 sampai 2024. Latar belakang pembentukan kuartir ranting 09 Dingin mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pembinaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan. Melihat potensi sumber daya manusia yang cukup besar di wilayah Kecamatan Dingin serta adanya permintaan dari masyarakat dan sekolah-sekolah, maka diputuskan untuk membentuk sebuah wadah yang dapat menampung minat dan bakat generasi muda dalam berorganisasi dan berkarya. Kuartir ranting juga diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam upaya membangun masyarakat yang berkarakter dan bermartabat. Visi dan misi kuartir ranting 09 Dingin. Visi berorientasi pada anggota, menjadikan setiap anggota pramuka menjadi pribadi yang mandiri, berkarakter, dan berkontribusi aktif dalam membangun bangsa. Visi berorientasi pada organisasi, mewujudkan kuartir ranting yang solid, inovatif, dan menjadi rujukan bagi kuartir ranting lainnya. Visi berorientasi pada masyarakat, menjadikan gerakan pramuka sebagai solusi atas permasalahan sosial di masyarakat dan mitra strategis dalam pembangunan. Misi meningkatkan kualitas pembinaan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi para pembina. Kemudian mengembangkan program kegiatan yang menarik dan relevan dengan melibatkan anggota dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, sekolah, pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat. Meningkatkan sarana dan prasarana pramuka melalui penggalangan dana dan kerjasama dengan pihak lain. Menyebarluaskan nilai-nilai kepramukaan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi dan kampanye. Periode pelaporan tahun 2021 sampai 2024. Ruang lingkup laporan tentang kegiatan keuangan kerjasama yang telah dilakukan oleh kuartir ranting Dingin. Yang pertama, kegiatan rutin rapat pengurus pembinaan gugus depan kerjasama dengan instansi terkait. Kegiatan khusus peringatan Hari Besar Pramuka, mengikuti upacara renungan ulang janji dan peringatan Hari Pramuka di tingkat Warcak. Lomba dan perlombaan kegiatan rutin yang dilakukan baik di tingkat ranting maupun cabang, diantaranya adalah pesta siaga dan jambore ranting. Pelatihan dan kursus mengirimkan pembina gugus depan di kuartir ranting 09 mengikuti peserta kursus mahir lanjutan di tingkat kuartir cabang. Kegiatan sosial, keikutsertaan Kuartir Dingin dalam pengiriman peserta pramuka peduli di tingkat kuartir cabang. Kemudian bidang keuangan, untuk selama ini penerimaan saldo dari keluaran itu hanya berasal dari iuran guru SD yang dipotong lewat gaji, yang beberapa hari yang lalu berbulan-bulan itu hanya Rp500 tiap bulan, dan sekarang sudah ada peningkatan Rp2.000 per bulan. Saldo sampai saat ini uang Bapak Ibu guru iuran dari khusus SD ini Rp3.836.500. Mohon maaf, sedangkan dari MI, dari SMP, MTS, SMA dulu pernah ada pemasukan, tetapi sudah bertahun-tahun berhenti karena kegiatan-kegiatan yang jarang dilaksanakan. Kemudian kendala dan tantangan, hambatan dalam pelaksanaan program. Tadi betul apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pengisian SPDMD dan Bapak Camat, bahwa selama ini pramuka di Kuartir Dingin kami 100% menyadari tidur. Mengapa bisa tidur? Tidak ada kegiatan karena
karena kepengurusan Pramuka Kuaran 09 ini banyak yang sudah pensiun dan mutasi, sehingga kami saat ini momentum yang betul-betul kami tunggu karena dengan datangnya Bu Sriana di Kecamatan Beringin ini membawa perubahan baru. Betul-betul saya itu dulu dipilih bukan dasar musyawarah ranting tapi berdasarkan kedokan. Jadi memang betul-betul hari ini musyawarah ranting ini bagi pribadi saya juga selaku Kabupaten Beringin ini momentum yang sangat berharga sekali. Semoga ini awal perubahan yang baik untuk Kuaran 09 Beringin. Nanti kita akan pilih betul-betul Kabupaten yang punya potensi dalam bidang kepramukaan, mau dan mampu. Dan saya Pak Zaman, memang kami bergerak sendiri selama ini karena Kak Eko Sono selaku Sekretaris Kuaran sudah pindah di Tengaran, bahkan Kak Kuaran Tengaran dan juga Kak Korwil Tengaran ini sekretaris kami. Kemudian wakil ketua sudah banyak yang pensiun, yang aktif Kak Suwoto juga sudah pensiun, Kak Kambali, dan banyak yang mutasi dan karena pensiun, sehingga kami itu mau koordinasi dan komunikasi ini bingung. Sampai saya itu sok bergerak sendiri. Kuarane nggak ada yang diajak untuk bekerja sama untuk koordinasi dan komunikasi, sehingga mohon maaf sekali ini merupakan hambatan kami untuk bergerak maju ini karena kami kehabisan pengurus karena pensiun dan karena mutasi, sehingga hambatan-hambatan untuk pelaksanaan ini pengurusan yang tidak lengkap tadi saya sampaikan karena mutasi dan pensiun, juga belum adanya koordinasi yang baik antar gugus depan sebuah ranting Beringin. Juga ini belum adanya sanggar pramuka yang mewadahi kegiatan pramukaan di Kuaran Beringin. Sebetulnya ini dari Pak Korwil Sampah Haji Ihsan ini memberikan tempat gedung yang ada di sebelah TK ini sudah diserahkan ke pramuka, tapi kami terbatasnya dana ini belum bisa merenovasi. Semoga dengan adanya kepengurusan Kuaran yang baru nanti gedung di sebelah TK Korwil itu pojok itu bisa segera nanti bisa dimanfaatkan dan direnovasi, karena yang sebelah itu TK sudah ada gedung PGRI, nanti yang pojok ini ada sanggar pramuka, semoga segera terwujud. Kemudian juga ini mohon maaf Ibu Kakak Kamabibes yang SMA ini DKR ya, segera nanti pembentukan DKR untuk membantu tugas keluarga ranting, karena selama ini kami juga komunikasi koordinasi dengan SMA untuk DKR-nya juga terhambat karena kami nggak punya wakil yang ngurusi bidang muda, bidang dewasa, bina muda, bina dewasa ini sudah muncul sendiri-sendiri, sudah betul-betul vakum untuk Kuaran 09 ini. Dan ini merupakan satu pencerahan. Semoga hari ini momentum yang sangat baik Pramuka Beringin harus eksis. Kemudian juga ini perlu adanya KMD, kursus main dasar guna menentukan bibit pembina baru di Kuaran Beringin. Dan nanti ini program Kuaran yang baru ini banyak PR. KMD ini agar segera dilaksanakan karena kursus main dasar ini jadikan satu pedoman. Harap membina pramuka, orang mudeng pramuka, dasar dharma rata, tarik kemari raiso, dan materi-materi kepramukaan dan paham. Dan ini bagaimana kita akan memberikan bekal pada anak didik kita, sehingga nanti ini segera setelah terbentuk pengurus Kuaran baru ini banyak kegiatan yang harus dilaksanakan. Saran dan rekomendasi dari Kuaran lama saya ini, yang pertama perlu diadakannya penyerapan jumlah anggota pramuka yang aktif di Kuaran Beringin. Ini terus segera ada sensus pramuka Beringin itu pramukanya ada berapa. Nanti ini tugas mengambil saran masukan untuk pengurus Kuaran yang baru. Kemudian lebih meningkatkan prestasi untuk tingkat siaga, penggalan, penegak. Kalau Pandikas ini tidak ada yang tempat perkuliahan, hanya siaga, penggalan, penegak, baik di tingkat Kuaran maupun di tingkat swasta. Kemudian pengembangan sarana prasarana nanti sanggar pramuka semoga segera terwujud. Kemudian peningkatan kualitas pembina lewat kursus mahir dasar. Kemudian rekomendasi untuk pengurus baru, kami mohon dengan nanti terbentuk pengurus baru ini Kuaran Beringin bangkit dari itu
tadi betul saya senang sekali ada kritikan yang sangat membangun. Memang saya menyadari 100% menyadari Keluaran Beringin tidur. Dan saatnya kita harus bangkit. Nanti semoga pengurus baru ini bisa lebih solid dalam bekerja, bertanggung jawab, dan mampu meluangkan tenaga dan pikiran untuk kemajuan Keluaran Beringin pada khususnya dan kemajuan kepramukaan di Indonesia pada umumnya. Yang terakhir, saya selaku Kakwaran Lama mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu saya dalam melaksanakan tugas di kepengurusan yang lama, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk segala kekurangan dalam segala hal selama saya memimpin. Harapan saya ke depan dengan diadakannya musrah ini dapat memunculkan pemimpin baru yang lebih kompeten, berjiwa sosial ini, berkomitmen membawa Keluaran Beringin ini menuju Keluaran yang lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, terima kasih kakak-kakak. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Kakwaran yang lama. Apapun bentuknya, beliau telah berjuang keras untuk Keluaran kita tercinta. Karena memang menjabat dari tahun berapa, Kak? Oh, tidak terhitung. Tidak terhitung. Maka kemarin saya tanya Kak, ini musnah keberapa? Beliau bagaimana bukan? Sambut tidak nafas ini Bapak. Baik, Bapak, kakak-kakak sekalian, tadi sudah ada laporan. Misalnya ada jadwal tanggapan atas laporan pertanggungjawaban pengurus. Ini saya mintakan kepada anggota, kita sepakati 2 orang saja, untuk menanggapi laporan dari Bapak Kakwaran tadi. Monggo, sinten nekat mau menanggapi ataukah saya yang menunjuk? Baik, monggo kakak. Saya mintakan untuk tanggapan. Sekedar tanggapan, masukan boleh kakak. Monggo. Tidak apa-apa bapak. Monggo kunokin baru nih kinyis-kinyis. Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya boleh menanggapi, tapi sebenarnya tidak pas juga, kakak. Karena saya kemudian baru jalan 2 tahun dan melanjutkan kegiatannya terakhir itu sekolah kami sudah mengikuti. Memang pada akhir ini kelihatannya sebenarnya mulai berbeda dan mulai berbeda. Harapannya evaluasi dari lebih bagus. Saya ketahui selama saya di sini. Ya, siap. Sampun kakak? Sampun, alhamdulillah. Sekarang saya tak minta pendapatnya dari Bapak Ibu guru ya. Tapi tadi ada kakak pendamping. Kakak apa tadi mana tadi? Enggak. Oke kan biasanya pun tanggapan pun kak. Boten? Oh, J. Kak Eko? Kak mabuk. Masuk gak ada tanggapan sama sekali ini. Sudah bagus? Lanjutan. Kak Eko ini protesnya nanti di belakangnya. Baik, monggo oke, Kak Pandir. Terima kasih yang waktu yang disampaikan. Kakak-kakak semua yang saya hormati, kalau tadi dikatakan Bapak Camat bahwa pramuka Kecamatan Beringin tidur, itu sebenarnya tidak tidur pulas. Dan juga ketika keluarannya ketua-ketuanya juga menerima itu. Tapi saya sebagai anggota pramuka ini juga agak ada bantahan sedikit. Dibuktikan kemarin pada ketika kita tahun yang kemarinnya
itu mengadakan jambore kecamatan. Itu berarti kan tidak tidur pula, juga ada kegiatan. Kemudian hanya ketika ada pesta siaga baru tahun ini juga mengadakan pesta siaga. Meskipun kakak ketua ketua nantinya ya, ketua nantinya juga menerima tadi tidur, tapi saya tidak menerima kalau tidur di polsek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kakak-kakak sekalian. Oke, ini berasa biasa mawar ya kakak-kakak, menyemangati supaya suara kita lebih bangkit lagi. Ngerti kakak? Oke. Baik kakak-kakak, apakah akan ditambah lagi untuk tanggapan atau cukup? Cukup. Baik. Kita ke jadwal selanjutnya, yaitu sidang pembentukan komisi dan formatur. Tadi sudah ya kakak-kakak ya. Baik. Kemudian sidang komisi. Nah, ini adalah inti dari kegiatan kali ini. Kakak-kakak, untuk jadwal seharusnya sidang komisi itu lamanya 1 jam. Nah, ini kesempatan mawon. Mau 30 menit atau 1 jam? Ya ampun 5 menit toh Pak. Besok kegiatan kayak RAB ini kan ya susah nih. Oke, saya setuju ini loh. Ini karena sudah ada, saya plot di masing-masing komisi itu sudah ada SMA, perwakilan SMP, kemudian juga ada perwakilan dari SDMI. Nanti dipertanggungjawabkan di sana. Salah satunya yang tercontoh, siswa SD dalam 1 bulan per orangnya iurannya 200 per peserta didik. Itu nanti dipertanggungjawabkan kakak. Berarti selama nanti masa jabatan 3 tahun itu yang SD 200, yang SMP pinten, yang SMA pinten, itu menjadi beban tanggung jawab jenengan sebagai tim formatornya. Nanti nggih, jadi jangan disepelekan, ini penting sidang boten iki tenanan iki. Karena ini juga dilaporkan ke atas nanti nggih. Kemudian terkait yang sidang pleno C ini juga sama, menentukan kegiatan yang mau dilakukan selama 3 tahun ke depan ini nopo kemawon. Baik itu di tingkat siaga, penggalang dan penegak. Nanti nggih, untuk organisasi dan politik sudah ada di draftnya di Pak Prasojo. Ya dan sebelum kita plotkan, adakah yang ingin bertanya? Tidak ada. Kemudian saya tanyakan kembali karena tim formatur tadi belum ada perwakilan. Yang dari MI sudah diwakili Bu Wakidah. Oke. Kemudian yang dari SD Sabon, SD Pak Kakuaran, J. Kemudian yang dari SMP MTS 1 perwakilan. Pak? Sinten? Yang menunjuk dari SMP. Monggo yang SMP semuanya mau. Pak Fatoni. Pak Fatoni monggo dibaca mereka. Sama-sama dibaca dari berapa. Oke? Yang SMA Ibu? Kak Andika? Beras? Ibu nanti berarti masuknya ke mau RAB apa lagi? Harapan saya malah KRK yang di Madinanya. Kan di kamu? Oke siap. Berarti nanti pilihannya 3 loh Pak. Baik. Baik. Untuk perwakilan nanti yang MI, kemudian MTS dan SMA nanti untuk ruang sidangnya berada di ruang transip kakak. Kak Mabiran, Bapak Camat, nanti ruangnya di ruang transit. Kemudian untuk ABC sudah siap. Bisa kita mulai kakak-kakak? Sekarang belum. Oke, monggo untuk yang MI selain Kak Nur Wakidah. Karena menjadi pimpinan sidang kan nggih butuh saged. Pak Sulaiman nggih. Pak. Pripun kakak? Pak Mungkin. Oke siap. Sinten kemawon pokoknya sing penting enten perwakilan ngaten nggih. Supaya adil kakak-kakak. Karena ini kalau langsung di floor kan nanti ramai, ya. Kalau dibahas bersama akan ketemu titik terangnya. Begitu kakak-kakak, mari kita mulai untuk
Didi dan Kak Ida. Monggo untuk kakak-kakak Mabira beserta perwakilan dari MI, SMA dan MTS SAPG menuju ke ruang transit. Untuk kakak-kakak nyun sewu, monggo milih ajeng kebetek komisi nopo. Harus ikut, kalau ini harus ikut musyawarah kakak. Monggo, mau ke LAB-nya di komisi B, kegiatannya di komisi C, kemudian politik dan organisasinya ada di A. Monggo, tema. Untuk kakak-kakak pengawas monggo langsung derek tim Mabiran. J, tim ruang Mabiran. Untuk ikut membahas keanggotaan. Wah, iki pantes dari pramuka ya. Iya. Monggo kakak-kakak di sini nanti akan laporan pertanggungjawaban di masing-masing komisi. Namanya kan Andi. Sidang kepala. SMA. Oh iya deh. Oh, SMA Saya ada mewakili kakak saya hormati, ini ada beberapa rencana kajian. Ini saya cuma dapat karena program saya menyesuaikan program dari kabupaten. Kalau saya gabung di sini, tapi program kabupaten itu ada yang mendekatinya adalah namanya Kalau mau ditulis, monggo. Untuk
Berapa kira-kira diperkirakan aja MTS itu tidak tahu MTS ini yang di sana yang ini yang oh yang ini yang Islam kemarin itu kalau tidak salah mempersingkat waktu sambil berdiskusi sambil dibuat untuk kertasnya, sehingga nanti ketika penanggungan untuk kegiatan lengkap, tidak hanya SDMI tapi seluruhnya ada. Dalam kota siaga itu ada kegiatan persari, jambore cabang, remona cabang, perang saka, perkemahan Nirakarya, jelajah rute jual pahlawan, jelajah rute jual pahlawan, Jota Joti, lomba tiga, lintas Medan, bentukan tim pengembang perang Garuda, pembinaan tenis tim pengembang perang Garuda, seleksi pramuka. Komunikasi adalah nanti dengan nanti kan kita lebih spesifik kan sana kita koordinasi andalan nanti dengan mati atau mungkin bisa kerjasama dengan yang jadi kira-kira sing cocok karo kondisi awake dhewe apa? totalnya PAUD jadi kurangi 90 210 7.557 siswa satu kecamatan Kurang lebih dan itu masih ada yang belum fix kan persiswa
Bu, jangan nanti tukar pramuka. Persis Pak. Nah, iya kan enggak. Yang Nah, itu kan guru bukan siswa yang kemarin itu. Nah, iya. Siswa yang lagi 500. Nah, itu bukan siswa yang kemarin itu. Sekarang itu tinggal Guru saat dia sekarang dia jadi guru yang juga namanya siaga, desa siaga, untuk siaga ini harus ada di orang nah, saya nggak kebang tahu. Oke, untuk tahun ini kelihatannya ada pesta penggalang. Karena tahun kemarin kan tidak ada, ya kan? Itu jambore rantai. Jambore rantai kalau tambah itu juga. Malah foto. Biasa. Siap. Sudah 1 jam. Bos ya? Siap mampu.
ya. Oh iya, dipasang sebentar. Solasi. Ya betul. Oke. Satu sih, rencana dulu enggak apa-apa. Rencana kegiatan dulu enggak apa-apa. Nanti bergantian. Komisi C terkait dengan rencana kegiatan Keluaran 09 Beringin dan nanti bisa ditambah ataupun bisa memasukkan usulan-usulan yang mungkin tidak berada pada sidang Komisi C. Nanti ya kakak-kakak ya. Mohon perwakilan dari Komisi C. Selanjutnya dibentuk akan saya bacakan rencana kegiatan Keluaran 09 Beringin untuk tingkat siaga, itu pesta siaga RCC siaga. Kalau tahun ini tidak ada lomba pesta siaga, berarti RCC murah meriah yang terlaksana. Untuk penggalan jambore ranting, jambore cabang, yang Timpo. Mengapa kita sampai cuma jambore cabang? Biasanya setelah jambore ranting kita kirim ke cabang. Setelah cabang diurusi oleh dinas. Untuk penegak, saya sudah tanya pada pembina di penegak. Dari komisi C tidak ada yang berangkat, komisi A tidak ada yang berangkat, dan sudah berangkat berita. Dan untuk penegak itu belum ada SAKA, maka program 3 tahun ke depan kegiatan di Keluaran 9 pembentukan SAKA. Itu saya kembalikan ke pangkalan masing-masing, mau memilih SAKA apa, saya kembalikan ke pangkalan. Yang keempat, kegiatan pembina. Itu nanti pertemuan pembina, karang pamitan, KMP atau KMK. Kenapa saya usulkan ini? Karena sebagai pendidik, salah satu SIM untuk mengajar pramuka harus memiliki KMP. Kalau Bapak Ibu guru yang sudah dari SPG, saya yakin punya, karena itu pelajaran wajib. Atau dari D2, dari sekolah itu saya alami punya. Tapi yang sudah punya KMD bisa pinjam ke KML. Saya tanya dulu dari Bapak-Bapak kakak semua yang sudah punya KML, ada KML? Nah, baru 1, 2, 1. Ya. Berikutnya musran seperti ini. Karena selama ini saya hampir 24 tahun di sini, musran gede tahun ini. Pas bulan juga. Dengan ini. Lain-lain peringatan HUT. Mohon maaf Bapak Camat, kemarin itu pas peringatan HUT kita ditimbali semua oleh dinas ketenangan Pak. Pak Camat, ini ajeng laporan loh Pak Camat. Alasan kita pas itu ada pembinaan dari dinas di Tenggarang, sehingga kita harus nyari seragam gitu. Jadi, tapi di tingkat pangkalan SD atau SMP atau SMA, saya yakin itu juga diadakan. Dan yang berikutnya kegiatannya lomba-lomba. Ini saya khususkan, ada masukan dari kita tadi dari Komisi C, yaitu lombanya khusus PBB. Kenapa PBB? Karena PBB itu adalah dasar dari kedisiplinan, tanggung jawab, dan kegiatan-kegiatan semua diawali dari PBB. Ini mengapa selama ini kalau lomba itu tidak ada lomba PBB, namanya lomba kerjaan. Jadi berasa sebagai cepat, terus tengah harus sepatu atau ganti, yo menang. Baik, Kak Didi sudah? Terima kasih. Oke, jangan berhenti dulu Kak Didi, bertanggung jawab dulu atas laporan. Kita apa dulu yang meriah kakak-kakak untuk perwakilan Komisi C. Baik, masukan dari saya. Satu, yang belum ada di tingkat penegak mungkin itu pembentukan DKR. Pembentukan DKR belum ada. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan. Pembentukan DKR, kemudian yang selanjutnya selain pembentukan DKR, karena itu
Jadi setelah musrah ini selesai, langkah selanjutnya adalah pembentukan DKR Kuaranberingin yang anggotanya adalah paling tidak 4 gugus depan yang ada di Kuaranberingin. Kak Didi. Kemudian yang selanjutnya Kak Didi, sebenarnya untuk tingkatan perlombaan, kalau di tingkat penegak itu ada yang namanya Raimuna Ranting. Jadi kalau di siaga ada pesta siaga, penggalang ada jambore, di tingkat penegak itu ada Raimuna. Yang kedua ada peran saka. Kalau di sini pembentukan saka, lombanya namanya peran saka. Kalau di tingkat penegak namanya Raimuna Ranting. Nanti tingkatannya adalah Raimuna cabang, Raimuna daerah. Maaf, mengapa tidak ada masukan? Salah satunya dari anggota pleno saya tidak ada. Oh, tidak ada. Oke. Ini disepakati memang kakak-kakak yang dari Pangkalan Penegak Panitia akan diadakan Raimuna Ranting selama 3 tahun ke depan ini ataukah tidak? Kalau tidak, berarti di tingkat penegak nanti program 3 tahun yang akan datang tidak ada perlombaan sama sekali. Kalau ini hanya pembentukan saja, pembentukan saka, pembentukan DKR itu hanya pembentukan. Tapi yang dalam kaitannya dengan perlombaan belum ada sama sekali. J. Nah ini monggo kalau anggaran kan bisa digotong bareng-bareng kakak. Nah tinggal nanti di SMA-nya disepakati atau tidak. Ini saya tawarkan dulu kan kesepakatan Jadi siang hari diopeni ono lomba, penggalangi ono, dan wis kenapa penegaknya kok tidak ada lombanya sama sekali. Monggo saya tawarkan untuk kakak-kakak yang berada di tingkat SMA. Kita ini kan program. Program itu kan kalau dilaksanakan alhamdulillah, kalau tidak dipending atau oke, tetap dimasukkan ya Kak. Kaitannya ini nanti tetap masuk dalam draft yang kita laporkan ke atas. Mau dimasukkan peran saka atau Raimuna? Monggo dipilih. Awal dulu aja, karena kita kan dari awal. Pun Raimuna dulu. Kalau yang umum dilaksanakan untuk seluruh materi itu Raimuna. Saya salah satu peserta peran saka nasional di Gorontalo, KRO. Terakhir saya berangkat mewakili tingkat Jawa Tengah. Baik, lanjut. Sudah disepakati? Ini mau ada tambahan, benar? Tidak ada? Monggo untuk komisi selanjutnya. Komisi selanjutnya. Ya, ayo. Komisi A apa komisi B dulu yang maju? Komisi 3 hapus. Enggak selesai. Botak Amis kuwi lho, Pak. Monggo untuk yang komisi A dulu. Monggo. Niki mangke sing rada suwe kayake komisi B karena kaitannya dengan uang. Oh, langsung disorot ya, Kak. Oke. Monggo kakak-kakak. Oh, Kak, niki kate mriki nggih. Kita ke komisi niki nggih, karena hubungannya ini nanti mau disingkirkan. Gitu nggih? Oke? Oke ya Kak Pras? Nggih, napa? Selesai Kak Ida, monggo pakainya ini nggih. Sebelum kita dorong ke samping, kita pakai ini dulu. Niki Kak Eko ora pareng siap-siap lho. Niki dicermati bersama karena ini kaitannya dengan anggaran. Konsekuensinya nanti potong gaji loh Kak. Potong gaji setelah ini. Potong gajinya. Mungkin kalau iuran pembinaan potong gaji nanti larinya. Oke, rencana anggaran yang diajukan di Komisi B. Gak apa-apa. Ini secara umum dulu kan. Enggak tuh. Mik tadi mana ya Kak? Dibantu
Monggo Kak Edan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari musyawarah kami, di mana dari Komisi 2 yaitu membahas tentang anggaran. Kami mendapatkan jumlah siswa itu perkiraan dari SDNI, SMP, MTS, SMA, dan SMK itu totalnya 7.557 siswa. Nah, kami itu iuran per siswanya Rp1.000 per tahun. 1.000 per tahun ya? Bukan per bulan ya? Per tahun? Per tahun. Oke, Per tahun seperti itu. Nanti jika kurang di kegiatan itu membuat proposal seperti biasa kita misalnya ada jambore, ada pesta siaga seperti itu, karena kan memang kalau harus sekian itu sepertinya banyak yang keberatan. Oke, Dede. Kalau berbasis proposal itu kalau bisa untuk SPJ, tapi kalau iuran yang Rutin dilakukan itu susah. saya tidak bisa masuk dalam SPJ. Oke, Dede. Terus ini untuk yang SMA itu masih menyesuaikan, menunggu informasi dari Ibu Kepala Sekolahnya karena beliau ya kaitannya dengan anggaran. Nah, jadi tadi kami iuran seperti ini karena estimasi anggaran yang kami terima itu sekitar 13.250.000. Iya, ini yang 22 juta dengan estimasi anggaran hanya 13 juta. 13 juta itu estimasi selama 3 tahun. 3 tahun tadi kan Bu Ana bilang bahwa programnya itu 3 tahun. J. Kita dapatkan apa namanya? Ya tadi sekitar 700-an. J. Tapi 300 kok gedok dan terus akhirnya dibulatkan Menjadi 1.000. Oke. estimasi anggaran Pak. Niki estimasi yang dibutuhkan. Tapi saya yakin lebih dari itu. Kira-kira 13 juta untuk pengeluaran, kemudian nanti pemasukannya 7.000 itu kan sekitar 21 juta. Yang SMA belum kakak. Yang SMA belum bisa memutuskan. Baris. Baik, sampun jelas kakak-kakak. Sebelum disepakati monggo kakak sih. Menanggapi iuran yang per siswa ini 1.000 per siswa per tahun. Ini pertanyaan saya, apakah diambilkan per siswa secara mandiri atau kalau dari uang bos ini tidak bisa begitu. Terima kasih. Makanya itu Pak, karena kalau iurannya terlalu banyak dan itu kalau sifatnya rutin kan tidak bisa diambilkan dari bos. Makanya yang iuran rutin kami buat 1.000 itu dalam 1 tahun. Tapi kalau bentuknya proposal itu bisa jadi monggo untuk nanti dari gugus depan masing-masing menyikapi yang 1.000 itu mau dari siswa atau kalau memang belum Iya, terima kasih. Ini juga ada peraturan Permendikbud. Itu kan yang namanya pramuka, itu kan sifatnya tidak wajib bagi siswa. Artinya kalau kita menarik per siswa iuran 1.000, artinya kita mewajibkan anak untuk menjadi pramuka, anggota pramuka. Terima kasih. Baik kakak-kakak, saya di depan tadi sudah koordinasi. Kalau kegiatan ini mau dibuat susah, jam 2 kita selesai. Tapi kalau dibuat gampang, insya Allah gampang. Ya, nomor betul.
Saya yakin dan percaya kakak-kakak yang ada di Pangkalan yang datang saat ini rata-rata adalah kepala sekolah. Jadi apa buat? Di sana nanti akan ada kebijakan-kebijakan di sekolah, termasuk di dalam ADART Pramuka. Di sana ada muncul iuran wajib, iuran sukarela dan lain sebagainya. Apakah tidak bisa untuk diupayakan di masing-masing gugus depan? Nyuwun sewu, gugus dalam 1 pesertanya 70. Secara logika saya 70 kali 1000 berapa Bapak Ibu? 70.000. Sanggup napa mboten? Sanggup. Saya yakin kakak-kakak yang ada di bagian atas itu sertifikasi 70.000 saged mboten kakak-kakak? Saged nggih? Nah, ini berbagai sumber yang ada di sekolah pasti bisa untuk dimanfaatkan. Kaitannya bukan debat masalah pramuka wajib dan tidak wajib, kemudian imbasnya di anggaran bagaimana, tapi mari kakak-kakak di poin musyawarah nanti ini kita sama-sama berembuk. Api boten gontok-gontokan pripun, tapi bagusnya bagaimana? Nggih, monggo KRK. Terima kasih. Kami dari tingkatan SMA, satu-satunya SMA negeri nih Bapak Ibu, karena di sini ada rekan saya Bu Nafi dari SMK swasta. Memang Bapak Ibu untuk aturan yang ada di provinsi betul-betul kami harus melaksanakan dengan seketat-ketatnya. Kalau tidak memang itu tadi Bapak ngendika wah iso mlebubui dan gitu. Betul. Iuran 500 kalau kita narik anak itu sudah menjadi permasalahan, kan nyata. Nah, ketika kami harus iuran seperti ini kan kami harus mikir kami dapatnya dari mana, kan nyata. Nah, sementara ketika seperti yang di SD bolehlah 70, lele kami 800 sudah nggak mungkin, kan gitu. Sementara menurut saya ketika ada kegiatan-kegiatan di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan yang notabene kami adalah di tingkat provinsi, seringkali kami memberikan iuran tetapi kan kami tidak ikut melaksanakan kegiatannya. Itu biasanya seperti itu, kemudian menjadi permasalahan di intern kami. Nah, di SMA sendiri seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa kami di SMA memang ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka, itu wajib ada, tetapi siswa tidak wajib ikut. Nah, karena itu maka saya mengusulkan untuk SMA menyesuaikan. Jika seperti tadi ada proposal, mungkin kami malah bisa istilahnya bagaimana caranya kebijakan itu muncul. Tapi kalau iuran rutin nampaknya kami tidak berani. Apalagi kok sampai anak-anak 500 rupiah. Oke lah, banyak anak-anak yang seperti itu. Satu saja yang muncul ke lapor gubernur berarti kan itu adalah ancaman buat saya. Satu saja Bapak Ibu. Tidak apa-apa lah, 500 Bu, betul apa-apa Bu, tapi ada satu yang iseng atau satu yang memang sudah tahu aturan tidak ada penurutan. Nah itu nanti tanggung jawabnya adalah saya sepenuhnya. Dan pastinya ketika saya melaksanakan peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan peraturan, maka saya harus berpikir beribu-ribu kali. Baik, terima kasih. Oke, KRK. Ini gini KRK. Kaitannya gini. Oke, kita aturan patuhi, tapi kita juga harus mencarikan jalan solusi agar keluaran ini tetap berjalan. Sepakat nggih? Baik. Kalau seperti ini bagaimana kakak-kakak? Untuk SMA oke, nanti mungkin bisa bertemu kembali. Nggih? Membahas untuk terkait dengan iuran. Kenapa kakak-kakak? Karena kaitannya siswanya banyak. Nah, nanti jalan solusinya bagaimana? Apakah dana komite? Apakah dana yang lain sebagainya? Mungkin loh Kak, mungkin ya. Pokoknya nanti bertemu dulu mungkin Kak dari 4 SMA SMK itu nanti disepakati bagaimana supaya apa Kak? Karena sama-sama anggota. Kalau ini yang SDM 5 1 milyon legowo untuk menerima, yang SMA kok sama sekali tidak mau berbuat atas penonton. Laras. Oke. Nanti mungkin bisa bertemu dulu memusyawarahkan jalan tengahnya bagaimana. Karena saya yakin kalau kita bahas di sini rame dan selesai nih. Nggak jadi jam 12 selesai nih. Nyata nggih? Berapa Kak? Menurut saya Bu, dari minta informasi kalau di SMA ada iuran PMI nggak? Iya. Nah, menurut saya Bu, ngeten. Maksudnya Bu ngeten.
kalau ada yang mewajibkan dari PMI, apakah PMI juga melanggar aturan menarik iuran siswa? Pertanyaan kan seperti itu, sama. Kalau memang kita berlindung pada undang-undang, iuran berapapun itu melanggar, berarti PMI melanggar, kan betul? Harusnya seperti itu, Bu. Harusnya. Nah, kalau memang PMI saja bisa seperti itu, berarti dari pramuka mestinya ya oleh umpamanya ya kan, solusinya seperti ini Bu, umpamanya ini. Menurut saya saya tahu sebenarnya SMP, SMA itu sama, artinya aturan kita sama, payung hukumnya juga sama itu. Pak Jokowi sebagai kepala sekolah juga paham, bukan masalah jumlahnya, tetapi biasanya. Nah, cuman kalau nanti seperti yang Pak Joko juga sebelah sana itu juga pertanyaannya, pramuka ini wajib apa ora? Nah, awake dhewe meh wajibin apa? Kita kan tidak mewajibkan, tapi kita meyakini bahwa pramuka itu salah satu wadah yang nyata-nyata bisa membentuk karakter anak, kan betul ya? Nanti kan itu diragati. Misalkan di SMP kami juga gak berani narik sewu rawani, tapi nek cacah dorunan dhewe kan monggo wonten umpamane iki. Cuman kan kita tidak bisa memasuki rumah tangga yang lainnya. Artinya lo yakin nanti pasti ada formula yang tepat. Juga nanti kita punya dari WhatsApp sampai di wadah kita sambungkan. Mohon ada payung hukum yang bisa melanjutkan tentang iuran itu. Seandainya dari atas ke bawah sudah ada aturannya, kan kita enak menurut. Saya setuju. Kalau PMI memang dari nasional ada payung hukumnya. Nah, kalau seandainya memang pramuka ada payung hukumnya, saya siap. Nah, tetapi itu kan bisa ke sana gitu. Ya, ketika belum ada payung hukumnya, mohon maaf, tetap kami harus berembuk dulu dengan manajemen. Terima kasih, Pak. Langsung aja terus. Nggih. Siapa, Bu? Dalam bertanya. Nggih. Bertanya ada perbedaan pendapat yang sangat-sangat begitu Nggih, karena kaitannya uang, Pak. Niki kan lucu. Nggih. Aturan yang kita ikuti aturan yang ada. Nggih. Berkaitan dengan rencana kita, menurut saya Bu, kita kembalikan kepada manajemen. Masa jawabannya nanti itu aja. Artinya jadi dengan ada rencana seperti itu, monggo apa jenengan yang istilahnya menggulung mentah bagaimana istilahnya menggali penggalian dana lewat seperti apalah, saya rasa panjenengan bisa dengan menggunakan suatu strategi yang lain. Kalau dirembuk secara jam 2 nanti Pak selesai kita pulang. Baik, nanti kita bertemu kembali ya KRK ya. Nggih, monggo. Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang seneng rembukan kayak gini rame, kudu rame. Harus rame di depan, tapi di belakangnya enak. Saya menyadari bahwa memang kalau di SMA itu sorotannya sangat panjang. Dulu saya juga pernah mendampingi SMA 1 ketika itu mau kaitannya dengan bantuan untuk AMBK, ujian tulis berbasis komputer. Itu kami mendampingi agar laporan sampai ke KPK waktu itu, tembusannya sampai ke sana. Ya, tetapi alhamdulillah bisa selesai tanpa ada efek apapun. Waktu itu saya sebagai sekretaris komite di SMA 1 Bunyi. Bapak Ibu yang saya hormati, memang benar pungutan ini tidak boleh, iuran juga tidak boleh di sekolah yang diperbolehkan sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 itu adalah sumbangan. Saya yakin di masing-masing pangkalan itu kita biasa menggalakkan sumbangan partisipasi dari masyarakat. Gimana? Sama sekali. Nah ini yang kami sebenarnya kan Permendikbud itu memperbolehkan. Provinsi Jawa Tengah tidak boleh. Nah ini, dan itu kemarin yang juga diperdebatkan oleh kami beserta dengan LSM. Tapi alhamdulillah LSM-nya dengan itu pembicaraan kami bersama dengan LSM dan komite itu alhamdulillah bisa menyadari bahwa alhamdulillah aman di SMA 1
Dan ini saya kira untuk sumbangan infak, kotak amal tidak boleh sama sekali. Kalau memang nggak boleh sama sekali ya saya nggak bisa bicara banyak. Sehingga sekarang ini memang untuk anak SMA tidak boleh ditanamkan untuk memberikan sumbangan gitu. Ini kebijakan ini. Menurut saya, ini monggo lah nanti baiknya seperti apa. Kalau memang sekarang aturannya saklek seperti itu, atau kita memang harus membedah aturan itu sehingga kita bisa mencari solusi terbaik agar jiwa kita untuk selalu berinfak itu ada di anak didik kita, kan gitu. Ini monggo nanti ke depan untuk bisa dikembangkan. Saya kira tidak perlu berlarut untuk ini, nanti bisa dibicarakan di belakang. Karena yang SMA negeri kan hanya satu ya, masih ada SMK, ada yang ini nanti mungkin yang SMK yang lain malah bisa memberikan. Kalau di swasta saya yakin bisa. Baik, nyatet kakak, ada tambahan lagi kakak? Tidak ada. Baik kakak-kakak, untuk anggaran selain SMA disepakati 1.000 per tahun per anaknya. Sepakat kakak-kakak? Sepakat. Kita sepakati kakak-kakak karena ini sudah disepakati. Nah, pembayarannya kapan? SMK sepakat, alhamdulillah. Kita sepakati kakak-kakak pembayarannya kapan? Karena kalau sudah disepakati harus ditentukan batas akhirnya kapan. Sepakat bayarnya setahun nih yuran sini, gitu. Mungkin disepakati kapan bayarnya kan gitu. Maksimal kapan kakak? Ini bulan September. Monggo aja di maksimal bulan apa? Tahun ajaran baru. Kok suwe Pak, nggak jadi kegiatan nanti kalau tahun ajaran baru. Kalau misalnya maksimal di Desember bagaimana? Desember, oke. Sepakat kakak-kakak? Untuk tahun ini maksimal di Desember. Nah, kalau untuk tahun berikutnya kita ke Juli. Niki mungkin kalian nyatet loh, soalnya nopo sing bagian bendara niki mungkin tugasnya keliling. Kan ngoten. Nah, sing SDA ini gampang diteke bupras. Sing SMP kan harus kerja. Nggih. Begitu kakak-kakak disepakati untuk iuran maksimal Desember untuk yang periode ini. Ngaten? Sepakat kakak-kakak? Halo? Sepakat? Sepakat. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Ini berlaku untuk siswa atau siswa dan guru, Pak? Guru ya sudah. Guru sudah belum, Pak? Belum. Oke. Berarti ada. Kita tentukan bersama untuk guru apa pripun? 2.000 per bulan potong gaji. Saya ini kurang tawarke. Mau dinaikkan atau mau stuck segitu? Itu per apa, Pak? Per bulan apa per 2.000? 2.000 per bulan, berarti setahun ini per pinten itu? 24.000. Nah, mari kita rembuk bersama. Kalau yang SD sudah berjalan, pemotongan lewat gaji 1 bulannya 2.000, sehingga 1 tahun 24.000 untuk iuran per masing-masing guru. Nah, kalau untuk yang SMA, SMP berapa, Bapak? Untuk iuran guru per masing-masing personal 1 bulannya 2.000. Sampun. Tinggal koordinasi. Nggih, siap. Berarti SMP siap nih, Pak, nggih. Mau dinaikkan atau tetap kakak-kakak? Tetap? Oh, nggih. Kalau SDMI saya yakin sepakat nggih, karena sudah berjalan. Tinggal MIK. Nah, ini belum masuk. Nah, saya tahu yang kita nih. MI mulai bulan besok nggih. Oke, insya Allah Pak 2.000 Pak. Jangan kembali cilok dari iuran atau belum langsung dari kalau gampang lakon. Engkang SMA, ribut? Nggih. Terus niki dereng saged matur. Mangke rembagan meneh nggih Bu. Nggih. Wis pokoke SMA mangke rembagan riyen ngoten
Sidang pleno B sudah selesai. Oke kakak-kakak, kita aplaus bersama untuk kebijakan penganggaran di kuartal yang ini. Semoga apa yang telah disepakati bisa berjalan. Yang terpenting itu kakak-kakak. Mpun nentauke hasilnya nek ora dilakoke percuma. Ngoten nggih. Nggih. Baik, untuk sidang berikutnya Kak Pras monggo cepat kemawon nggih. Sidang pleno A. Oh, nggih. Lupa saya Kak, sebelum masuk ke 14 sambil persiapan kira-kira Pak Camat niki mau kan pun nembung niki guru-guru pun muridnya sampun persedanten to Kak. Nah niki pinter-pinter kalau yang dari jalur dana dari kecamatan bisa nggak Pak menganggarkan untuk pramuka beringin bisa nggak? Nah, gendeng nembung Pak to nggih. Nggih napa mboten? Setuju nggak Kak? Setuju. Nah, pripun Kak? Kelihatannya belum ada. Belum ada. Tapi bisa nggak Pak kalau disempil-sempilkan untuk diadakan? Kegiatan di keuangan APBD itu kan harus nyantol dulu di UAPPS, kemudian dicantolkan dulu kegiatannya. Belum ada cantolannya. Untuk khusus pramuka. Oke. Tapi insya Allah nanti Pak Camat sambil berjalannya waktu adalah hibah, posok dan kalau kenal nggih Pak. Jadi masih berharap dana seperti itu kan nyantolnya ke pendidikan, ke wilayahan tidak nyambung. Oh gitu. Bisa diterima Bapak Ibu? Kakak-kakak bisa diterima penjelasan Pak Camat? Manfaat boten sakit ngoten lho, kita tengene masih dikawedene. Sudah dibiayai oleh APBD, oleh warga kecamatan juga. Karang tahun 5 juta. Oke. Semoga nanti ke depan ada ya Pak ya jalan untuk anggaran ke kuartal ranting. Harapan kami Pak, nanti kalau ini terkumpul semuanya untuk sanggar pramuka yang ada di belakang itu bisa dibenahi sehingga bisa menjadi wadah atau tempat untuk pramuka beringin berkegiatan. Monggo Pak Pras. Mudah-mudahan tidak ada perdebatan yang seru. Ya. Bapak Ibu, kakak-kakak semua, Bapak Ibu, akan kami laporkan hasil sidang dari Komisi A, yaitu membidangi bidang organisasi dan administrasi. Yang administrasi dulu, organisasi dulu. Itu ada 3 kegiatan, yaitu yang pertama itu peningkatan fungsi andalan, ya, terutama andalan ranting dengan bidangnya. Ini kami sepakat untuk mengadakan pembinaan atau sosialisasi masing-masing job deskripsi masing-masing andalan, ya. Dengan estimasi yaitu 60 personel dengan anggaran 35.000 itu untuk konsumsi. Jatuhnya 2.100.000 itu karena nanti kan kepengurusan baru, ya, perlu adanya pembinaan atau sosialisasi job deskripsi masing-masing andalan. Dan untuk 900.000 itu untuk sarana dan prasarana, jadi totalnya 3 juta. Ini hanya sebagai usulan saja. Nah, moga nanti untuk penetapannya bisa dimusyawarahkan. Terus yang kedua yaitu koordinasi andalan ranting dengan pembina gudeg. Ya, ini biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan yang seperti yang diprogramkan dari KDD, nah itu kan ada koordinasi. Ini kami anggarkan 2.700.000. Ini tiap tahun, ya. Berarti dalam satu periode ini
ada 3 kali kegiatan koordinasi, dan itu bisa menyesuaikan nanti kegiatan yang diprogramkan dari komisi C tadi. Terus yang ketiga, koordinasi adalah ranting dengan Nabi. Ya. Ini 1 kali 1 tahun, anggarannya 1.500. Itu ada 3 kegiatan untuk keorganisasian. Terus yang kedua itu bidang administrasi. Ini penyeragaman administrasi gugus depan. Itu ya mungkin ada pembinaan atau mungkin ada anggaran untuk ketentuan apa saja yang harus dimiliki oleh masing-masing gugus depan administrasinya. Itu saya anggarkan 1 juta. Terus yang kedua itu pendataan anggota pramuka. Ini setiap semester ini 500.000, bukan siapa ya? Pendataan anggota pramuka itu 1 tahun, bukan 1 semester. Karena kan tahun ajaran baru itu kan ada anggota pramuka baru berkaitan dengan PPDB, yaitu anggarannya 500.000. Untuk pengadaan kartu tanda anggota itu mandiri, diserahkan masing-masing gubernur. Jadi untuk kuaran ini tidak ada anggaran, jadi mandiri. Terus perawatan sanggar ini perlu dibahas. Kami belum bisa menentukan mau merawat apa. Kalau melihat sanggar di sana itu 50 juta pun juga belum cukup. Nah, ini perlu pembahasan lebih lanjut. Penyeragaman papan nama gugus depan itu juga kami serahkan masing-masing gugus depan. Terus penyeragaman stempel gugus itu juga kami serahkan untuk gugus depan. Demikian hasil musyawarah dari kami. Terima kasih atas waktunya. Baik, kita bahas dulu kakak. Kita beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk komisi A, kakak-kakak. Kakak-kakak yang saya hormati, untuk bidang organisasi nampaknya ada 1 pokok yang belum masuk, yaitu pembentukan untuk pengurus pramuka Garuda. Ini macet di masing-masing kuartir ranting Kapras, dimasukkan di organisasi. Pembentukan untuk pengurus pramuka Garuda. Kakak-kakak tadi sudah ada yang menanyakan dari Dringin 1 di di masing-masing kuartir ranting itu sudah ada semuanya. Untuk Dringin belum ada. Nah, ini menghambat untuk adik-adik kita yang sudah memenuhi kecakapan khusus untuk pramuka Garuda, tetapi belum bisa naik. Nah, sehingga ini secepatnya untuk pengurus pramuka Garuda di tingkat kuartir ranting segera terlaksana. Dan ini tidak boleh sembarang orang, kakak-kakak. Harus punya kecakapan khusus yang berhak untuk melantai pramuka Garuda yang ada di tingkat kuartir ranting. Kemudian yang selanjutnya kakak, di bawahnya kanan, tolong J. Sudah oke, pembentukan nanti ditambahkan nanti saja. Ke bawah. Kemudian di bidang administrasi kakak-kakak, untuk pengadaan kartu tanda anggota, ini memang benar karena ini kan langsung di tingkat kartu tanda anggota itu langsung di tingkat kuartir cabang, yang mengeluarkan. Sehingga ini mandiri di masing-masing pangkalan. Kemudian untuk yang SMP 1 begini, yang sudah siap untuk mendapatkan kartu tanda anggota, nanti bisa koordinasi dengan saya. Insya Allah saya bantu untuk mendapatkan kartu tanda anggota yang dari kuartir cabang. Dan itu yang saya ungkapkan, dihitungnya adalah per kartu. Kalau tidak salah, zaman saya mencari itu 1 kartunya 3.000. Nah, sekarang undang nopo boten, nanti bisa ditanyakan untuk bagian sekretaris. Begitu ya. Sekarang 10.000 yang baru
Nah nanti bisa untuk disetorkan untuk daftarnya. Kami bisa bantu untuk langsung menuju ke kuartir cabang. Ngoten nggih? Kemudian yang selanjutnya untuk perawatan betul nanti butuh pembahasan lebih lanjut. Ada masukan lagi untuk organisasi dan administrasi kakak-kakak? Tidak ada? Oke. Berarti untuk sidang ini kita nyatakan untuk disahkan. Bisa kakak-kakak? Oke, alhamdulillah. Selesai nggih kakak-kakak? Baik, dengan berakhirnya sidang Komisi A, B, C bersama dengan tim formatur selesai sudah untuk termin kali ini. Kakak-kakak kita rehat sebentar untuk makan siang. Setelah ini nanti baru akan kita adakan untuk pemilihan kaguaran dan sekretaris guaran. Nyata nggih kakak-kakak nggih? Monggo untuk tim konsulsi kami harapkan untuk segera dibagikan untuk makan siang yang sudah dipersiapkan. Untuk grup musik monggo.